Lalu saya doa Bapa kami waktu itu. Tapi keadaan tidak banyak berubah. Nah itu dia. Udah doa 80 kali, 70 kali, 10 kali doa Bapa kami. Tapi keadaannya tidak berubah waktu itu. Nah, untungnya teks kitab suci membawa saya pada perikop selanjutnya. Berdoa tanpa rasa malu seperti yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Tanpa malu-malu. Karena kita apa? Ya karena kita anak. Allah kita adalah Bapa. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kalau kemarin saya sudah menyapa anak-anak, sekarang saya mau menyapa oma opa dulu di seluruh Indonesia. Silakan tulis di kolom komen, semua oma opa merapat di kolom komen, tulis di mana Anda tinggal, dari mana Anda berasal. Yang dari luar Indonesia juga boleh oma opa. Nggak ketinggalan juga suster-suster eyang, romo-romo sepuh yang ternyata juga rajin nonton Bible Learning. Salah satu doa saya untuk Anda hari ini adalah semoga ada doa Anda yang terkabul hari ini. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini. Dengarkanlah doa-doa mereka, harapan mereka, dan rasa percaya mereka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Romojo, Romojo, itu di depan Romo itu ada apa? Kok ada sesuatu yang menarik? Betul. Inilah buku terbaru Romo Joseph, ditulis bersama seorang mahasiswa bernama Marcelino Mario Amput. Bukunya berbicara tentang Kidung Agung. Bisa dibeli di toko buku Obor seharga Rp40.000. Seluruh keuntungan saya sebagai penulis itu akan didedikasikan untuk pengelolaan biaya Rumah Teduh Suryo. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang bergerak membantu sesama, dari pengalaman-pengalaman orang yang hidupnya sering kali terjepit dengan biaya hidup, dengan ekonomi, dengan pengeluaran dan kebutuhan-kebutuhan, banyak sekali kisah-kisah di mana mereka udah putus asa. Udah nggak ada lagi, uang udah nggak ada, makanan udah nggak ada, pasokan udah nggak ada, pinjem udah malu, udah dicaci maki sama tetangga. Minjem pinjol, udah tahu akibatnya bahaya. Maka orang-orang seperti ini putus asa dalam keadaan yang sangat amat serius. Nah, banyak sekali kesaksian-kesaksian, khususnya mereka yang bekerja di panti asuhan, saudara-saudara. Mereka berdoa, mengajak banyak orang juga untuk berdoa. Romo, kan kalau kita butuh sesuatu, ya usaha dong Romo, cari dong Romo, kerja dong Romo, masa berdoa? Tapi cara kerja Tuhan adalah mengajak kita untuk berdoa. Katupkan tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, letakkan kedua tangan di dada. Lalu nyalakan rasa percayamu dalam hati dan pikiranmu. Tuhan, aku percaya pada kemahakuasaanmu. Itu yang diajak. Lalu mereka berdoa dengan rasa syukur masih bisa hidup. Dengan rasa syukur diberi kepercayaan, pengalaman susah seperti ini. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu. Berilah kami rezeki pada hari ini. Nah, dari kesaksian banyak orang, ternyata tiba-tiba ada yang ngetok pintu, kasih roti, ada yang telepon, kasih makanan, ada yang hubungin ini, hubungin itu, kasih ini, kasih itu. Itu ternyata banyak dan masih dialami sampai hari ini. Betul-betul itu juga yang sering saya alami. Hidup itu bukan soal punya atau tidak punya. Tetapi seni hidup adalah ketika kita tidak punya apa-apa lagi, nggak punya sesuatu yang bisa saya andalkan, kita bisa mengandalkan Tuhan dalam doa kita. Maka percaya dulu, doa itu punya kekuatan. Bukan sekedar kata-kata indah, kata-kata manis, kata-kata yang panjang-panjang dalam doa. Bukan itu pertama-tama. Tetapi doa yang dibungkus dengan rasa percaya tanpa batas pada kuasa Tuhan. Dalam keadaan yang sangat terbatas, di situ adalah pengalaman berahmat sebetulnya. Karena apa? Kita jadi diajak
diberi pintu masuk untuk mengenal siapa Allah dengan segala kekuasaannya. Kalau masih ada keraguan di pikiran kita, mungkin Allah mengajak kita untuk yuk proses dulu, pembersihan dulu, matengin dulu imanmu. Bagaimana? Bergantung pada kemahakuasaan Tuhan. Bacaan Injil yang dibacakan dari Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Ini ayatnya bagus luar biasa. Dalam kitab suci Romojo di bagian itu nggak banyak coretan. Ada 3 lingkaran merah di sini, yaitu lingkarannya mintalah, carilah, ketoklah. Itu cuman itu saja yang saya lingkari, yang saya tandai di kitab suci halaman di Lukas bab 11 ini. Nggak ada yang lain. Karena apa, saudara-saudara? Bukan yang lain nggak penting, tapi 3 ungkapan itu, 3 kata itu menjadi 3 sabda Tuhan yang punya kekuatan luar biasa ketika kita sudah berusaha tapi kok mentok. Kita sudah nggak punya hal-hal lain lagi yang bisa kita andalkan dalam hidup. Tuhan Yesus mengajarkan kita pada 3 sikap itu. Apa? Coba diulang. Mintalah, carilah, ketoklah. 3 sikap iman ini. Apakah harus dibaca secara harafiah? Tuhan, saya tolong Tuhan, saya butuh Tuhan, anak saya besok mau sekolah Tuhan, butuh biaya sekolah Tuhan, tolong dong Tuhan, tolong Tuhan, saya minta Tuhan, pengertiannya sedikit aja Tuhan, kali ini aja Tuhan. Apakah hanya seperti itu? Kemudian carilah, kita cari-cari di mana ini? Kita udah cari nafkah, cari peluang, cari pinjaman, usaha sana sini. Apakah hanya seperti itu saja? Lalu juga ketoklah, kita ketokin pintu-pintu tetangga, pinjem duit dong. Kita ketokin banyak orang pinjem duit dong, minta duit dong. Apakah seperti itu? Mari kita bahas saudara-saudaraku yang terkasih. Lukas bab 11 ayat 5 ini adalah sambungan dari doa Bapa kami. Oh iya ya Romo, terima kasih itu disadarkan. Maka kalau baca kitab suci itu usahakan pakai yang kitab suci ini. Karena kalau Anda pakai handphone suci atau pakai ruah katakanlah, atau bacaan-bacaan harian, kita cenderung untuk melihat sepotong-sepotong saja teks-teks suci itu. Tetapi kalau kita buka kitab suci kita lihat di situ teks apa, kisah apa yang diceritakan sebelumnya. Sebelumnya itu ada Lukas bab 10 Romo tentang orang Samaria yang baik hati, diikuti dengan Marta dan Maria. Di situ kan doa, duduk dekat Tuhan, mendengar sabda Tuhan menjadi kata kunci. Melakukan tindakan membantu sesama juga menjadi kata kunci. Pakai handphone gampang Romo. Saya kalau pakai kitab suci kalau disuruh nyari-nyari malu Romo, nggak ketemu-ketemu lama. Kan kalau pakai kitab suci tinggal tatitut langsung ketemu Romo. Tapi kalau dengan kitab suci bisa ditandain, bisa digaris bawahin, bisa distabiloin. Dan yang paling penting adalah saudara-saudara, lingkaran-lingkaran di kata-kata mintalah, carilah, dan ketoklah ini saya lingkarin ketika apa coba? Ketika Anda nggak tahu aja. Ini terjadi saya lingkarin di tahun 2016. Saya waktu itu keadaannya terpojok. Saya keadaannya terjepit. Waktu itu saya lagi studi S3 di Filipina. Semesta seolah-olah tidak mendukung saya dengan keadaan saya. Ada masalah dengan keluarga di Indonesia karena kakak-kakak saya sakit. Ada masalah dengan dosen pembimbing saya. Ada masalah dengan salah satu mata kuliah yang waktu itu ada masalah problem. Ada masalah keuangan juga waktu itu. Saya pernah merasakan jadi imam itu nggak punya duit waktu di Filipina ya. Bukannya nggak punya duit sih, ada duit. Ada kan beasiswa dari Kuskupan, dari Jerman dulu saya dapat. Bukannya nggak ada. Tapi banyak banget kebutuhannya. Pernah nggak kayak gitu? Iya Romo, cocok sama pengalaman saya Romo. Bukannya nggak punya duit, ada. Tapi kan Romo, udah ada bagian-bagiannya Romo. Anak sekolah, kontrakan rumah, bayar ini, bayar itu. Terus nggak ada lagi nih. Nah itu dia. Sering banyak orang ada di posisi seperti itu saudara-saudara. Dan saya pernah ada di posisi seperti itu. Kejepit, nggak tahu lagi mau ngapain. Udah
Ya makan cuma bapau gitu ya. Yang paling murah saya makan. Keadaan nggak mudah lah. Waktu itu saya lingkarin ini karena saya kejepit banget. Lalu saya buka Lukas bab 11. Setelah diajak doa Bapa kami, doa-doa yang kata orang itu doanya itu kuat luar biasa. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Lalu saya doa Bapa kami waktu itu. Tapi keadaan tidak banyak berubah. Nah itu dia. Udah doa 80 kali, 70 kali, 10 kali doa Bapa kami. Tapi keadaannya tidak berubah waktu itu. Nah, untungnya teks kitab suci membawa saya pada perikop selanjutnya. Setelah doa Bapa kami itu di ayat 4 bab 11, itu ada ayat 5. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.'" Itu jadi kehidupan sehari-hari, ajaran Yesus itu sangat amat down to earth, sangat amat membumi. Seringkali dalam masyarakat Yahudi itu kalau kedatangan tamu atau orang asing datang ke rumahnya itu harus disuguhi. Jangan dibiarkan. Orang-orang asing ini harus dikasih minum minimal atau dikasih makan supaya bisa melanjutkan perjalanan mereka. Kenapa begitu? Landasannya adalah perintah Allah sendiri. Dulu orang Israel di padang gurun dan juga di Mesir hidup sebagai orang asing. Maka ketika mereka sudah hidup di tanah mereka sendiri, kalau ada orang asing harus dibantu. Itu latar belakangnya, harus dibantu. Maka orang ini yang kedatangan tamu tengah malam, mau nggak mau harus cari sampai dapat. Nah ini dia saudara-saudara, cari sampai dapat. Sebuah keadaan mendesak. Persis seperti kehidupan saya tahun 2016, persis juga dengan kehidupan Anda. Ketika ada kebutuhan tapi kita nggak punya biaya untuk memenuhinya, nggak punya tenaga lagi untuk mencarinya. Dikatakan, masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Ingat saudara-saudara, orang yang pintunya diketok itu juga terikat pada kewajiban, keharusan membantu pendatang yang datang ke rumahnya. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, titipan Tuhan yang harus kita pakai untuk diri kita sendiri dan juga untuk sesama yang membutuhkan. Nah dikatakan, Yesus berkata, "Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Jadi saudara-saudara, Romo, kadang-kadang saya berdoa ini dalam posisi kayak gini. Udah gak ada malunya Romo sama Tuhan. Karena kalau udah malu sama tetangga, malu sama saudara, malu sama anak, malu sama orang tua, itu udah kenyang Romo. Kalau malu sama Tuhan saya gak rugi. Siapa yang kayak gitu? Berdoa tanpa rasa malu seperti yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Tanpa malu-malu. Karena kita apa? Ya karena kita anak. Allah kita adalah Bapa. Paham nggak sekarang? Paham Romo? Kalau saya minta sama Anda aja, saya dididik sama papa mama saya itu jangan suka minta-minta sama orang ya. Itu maka sekarang, sampai sekarang saya kalau sampai minta itu berarti udah pasti bukan buat saya. Pasti udah saya sendiri udah nggak sanggup lagi. Kalau kita minta sama orang tua kita dan orang tua kita sayang sama kita, orang tua kita tahu kebutuhan kita, orang tua kita berkecukupan, kan pasti nggak akan malu ya malu deh, pasti dikasih kok. Itu sikap iman yang harus ada saudara-saudara. Karena apa? Bukan soal malu nggak malunya, karena ada relasi yang dekat. Aku ini anak, Allah itu Bapa. Dan Bapa yang kaya raya berkecukupan, aku anaknya sedang minta permohonan, minta bantuan, minta pertolongannya. Sikap batin seperti itulah yang harus ada ketika doa Bapa kami.
Inilah yang memperkaya saya dengan pengalaman rohani di tahun 2016. Iya ya, nggak cukup dengan doa Bapa kami. Tapi sikap iman yang seperti ini, aku anak Tuhan, Allah adalah Bapakku. Maka malu, bukan malu nggak malu ya. Ya udahlah, nggak akan pernah aku malu di hadapan Allah. Karena dia adalah Bapakku. Pribadi yang sudah selayaknya aku meminta dan memohon. Bukan kepada orang-orang lain. Itu maksudnya. Nah dikatakan baru di ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, carilah, ketoklah. Minta kepada siapa? Pada Tuhan. Cari Tuhan dulu. Dia akan menunjukkan jalan-jalannya, menguatkan kita untuk berusaha lagi, membuka satu persatu pintu-pintu jalan-jalan keluar, mempertemukan kita dengan orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Ketok itu maksudnya apa sih Romo? Supaya terdengar. Tok, tok, tok. Kalau ketoknya cuman nempel itu kan nggak kedengeran juga. Tapi ketok itu harus, aduh Romo tangan saya sakit Romo, ketok pintu, pintunya tebal banget. Baru sadar sekarang dengan kata ketoklah. Supaya berbunyi, supaya terdengar, supaya kita pun merasakan perjuangan kita dalam memohon pada Bapa. Dikatakan ya, karena setiap orang yang meminta, menerima. Itu sikapnya. Ketika aku berdoa doa Bapa kami, minta rezeki, minta diampuni, minta dijauhkan dari yang jahat, minta dibebaskan dari pencobaan, kamu akan menerimanya. Percaya nggak sama itu? Atau masih ada keraguan? Allah ini kan kata-kata pastor doang, ini kan teori doang, Allah ini kan kebenaran doang, Allah ini kan begini begitu. Itu yang rusak doa Anda. Kenapa Anda tidak pernah mendapat apa yang Anda minta? Dikatakan, setiap orang yang mencari, mendapat. Sebuah garansi, sebuah jaminan. Mencari itu kan bukan cuma diam di kamar, tapi berusaha juga. Ada tenaga juga yang keluar, ada gerak juga. Bukan cuma pasif, bukan cuma minta, lalu Tuhan kasih. Cari peluang, cari kesempatan, cari waktu, cari segala macam. Usaha yang keluar dari diri kita juga tidak boleh dianggap remeh. Lalu ketoklah. Barang siapa yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Tuhan akan membuka pintu buat anak-anaknya yang datang kepadanya. Kita nggak bisa mengetok pintu hati Allah kalau kita nggak datang kepada Allah. Datang sama Allah, Allah datang sama kita, baru kita bisa ketok pintunya. Itu simbolis saudara-saudara. Ketok. Bunyi supaya terdengar dari dalam. Saudara-saudara yang terkasih, itu luar biasanya. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Gak mungkin Romo. Bapa yang baik aja memberi tahu bagaimana memberi yang terbaik, apalagi Bapakku yang di surga. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Nggak mungkin Romo. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata yang pertama bukan minta cicilan dilunasi, bukan minta sakit disembuhkan, bukan minta supaya diterima di pekerjaan, bukan cuma diminta supaya bisa masuk perguruan tinggi, bukan cuma minta supaya dagangan laku keras, bukan cuma minta tanah yang dijual segera laku, bukan cuma itu pertama-tama, tapi Roh Kudus, Roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Baru di situ Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Mintalah apa saja, aku akan memberikannya kepadamu. Maka kalau Roh Kudus mau tinggal dalam diri kita, udah kudus belum hidupnya? Masih ada mencela-mencelenya enggak? Masih ada curang-curangnya enggak? Masih ada kotor-kotornya enggak?
masih ada dosa-dosanya enggak? Ya gimana Roh Kudus ini mau tinggal dalam diri kita? Kemah suci, bait Allah aja harus dikuduskan terus-menerus supaya Roh Allah tinggal di dalam tempat itu. Nah, kalau Roh Kudus mau tinggal di dalam diri kita, kitanya udah kudus belum? Udah ikut jalan-jalan Tuhan belum? Udah rajin ngaku dosa belum? Udah berjuang dalam pertobatan belum? Ya kalau belum ya gimana? Ya pantesan aja doanya seringkali tidak terjawab oleh Tuhan. Seolah-olah pintu tertutup semua. Seolah-olah nyari udah capek nggak ketemu. Karena yang ini belum dapat. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kuduslah roh pengikat kita dengan Bapa yang menjadikan kita anak-anak Allah. Allah adalah Bapa kita yang tahu kebutuhan anak-anaknya, tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan, apa yang dimohon, dan Tuhan akan memberikannya pada waktunya sebagai Bapa yang baik. Saudara-saudara, maka 3 sikap iman itu, mintalah, carilah, ketoklah. Ujungnya adalah, Tuhan, utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Perbaharui juga kehidupanku, bukan cuma rezekiku dan kesehatanku aja, tapi kehidupanku Tuhan, supaya aku juga bisa kudus. Tinggallah dalam diriku Tuhan, biar aku bisa menjaga kekudusan ini dalam doa, usaha, kata-kata, pikiran, perasaan, dan pelayananku Tuhan. Dan aku percaya, aku ini anak-Mu, Engkau Bapakku. Amin. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuhan berkati.